semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita dari kelompok 5 akan menyampaikan mengenai demonstrasi konsultasi gizi. Terlebih dahulu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, terdapat Amalia. Yang kedua, ada Dini Eka Resti. Kemudian yang terakhir ada Natasha Amazia. Berikut adalah video demonstrasi yang kami lakukan mengenai konsultasi gizi untuk pekerja yang sulit melakukan AF dan menyukai makanan junk food atau cepat saji. Baik, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Dini Eka Resti bersama kedua rekan saya yaitu Amalia dan juga Natasha Amazia. Kami dari kelompok 5 akan memenuhi tugas mengenai mata kuliah konsultasi gizi dengan dosen pengampu Ibu Fitriana. Pada tugas kali ini, kami akan mendemonstrasikan mengenai aspek keterampilan seorang konselor dengan permasalahan gizi, yaitu pekerja obesitas yang susah melakukan AF dan menyukai makanan junk food atau cepat saji. Demonstrasi ini kami lakukan secara online. Diharapkan melalui demonstrasi yang kami lakukan dapat bermanfaat untuk banyak orang dan juga menambah ilmu serta wawasan kita semua. Sebelum memulai demonstrasi konsultasi gizi pada hari ini, saya akan mengenalkan terlebih dahulu masing-masing peran untuk kelompok kami. Yang pertama ada Amalia, berperan sebagai pasien. Yang kedua ada Natasha Amazia, berperan sebagai konselor. Dan yang ketiga ada saya sendiri, Dini Eka Resti, berperan sebagai moderator dan pembuat naskah. Pada demonstrasi kali ini terdapat sebuah sinopsis, yaitu demonstrasi ini dilakukan secara online, yang menceritakan tentang seorang pasien, yaitu Amalia, yang merupakan seorang pekerja obesitas yang susah melakukan AF dan juga sering mengonsumsi makanan cepat saji. Amalia memiliki sebuah keluhan, yaitu mudah lelah setelah aktivitas, bau sering pegal, napas sering sesak, dan juga mudah lelah. Oleh karena itu, Amalia bercerita kepada temannya, dan temannya menyarankan Amalia untuk pergi mengunjungi konsultasi gizi untuk berkonsultasi. Kemudian Amalia mencari saran atau tempat konselor gizi untuk berkonsultasi. Namun Amalia memilih berkonsultasi secara online dikarenakan jarak yang cukup jauh dari tempat ia tinggal. Pertemuan online Amalia dengan seorang konselor gizi menghasilkan pemahaman yang baik dan cerah. Disinilah Amalia mendapatkan banyak pengalaman. Kepada kedua rekan saya, Amalia dan Natasha, saya persilakan untuk memulai demonstrasi. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Maaf sebelumnya saya agak terlambat untuk masuk ke Meet online ini untuk melakukan konsultasi pertama saya. Dikarenakan kemarin saya pulang kerja terlalu larut malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tidak apa-apa, tidak terlambat. Saya juga baru saja memulai meet ini. Perkenalkan, saya Natasha. Saya seorang ahli yang bertugas sebagai konselor di konseling pada kali ini. Oh iya, kali ini saya berbicara dengan siapa ya? Apakah benar dengan Amalia sesuai janji kita kemarin? Oh iya, salam kenal Bu Amalia. Iya benar, saya dengan Amalia yang kemarin sudah membuat janji dengan Ibu untuk berkonsultasi pada hari ini. Oke, di sini saya memanggil Anda dengan Kak Amalia atau Dek Amalia ya. Boleh panggil saja saya dengan Kak Amalia, tidak apa-apa. Kalau begitu dengan Kak Amalia, karena kali ini kita berbicara
secara online, bukan offline. Jadi, jika suara saya tidak terdengar kecil, terputus-putus, silakan Kak Amalia langsung saja berbicara ya, tidak usah ragu-ragu. Dan kali ini santai saja, jangan terlalu tegang. Sebelumnya, Kak Amalia ini mahasiswa ya? Apakah kakak merantau atau kuliah atau bagaimana? Iya, baik Kak. Di sini saya mau berkonsultasi mengenai badan saya yang mengalami terlalu pegal dan mudah lelah. Tidak, saya tidak seorang pekerja. Dan kebetulan di sini tidak, Bu, saya hanya seorang pekerja. Dan kebetulan di sini saya merantau ke kota setelah lulus kuliah. Dan kebetulan diterima kerja di kota ini. Sehingga saya ditinggal di kos seorang saya salah rek. Iki Sumpah aku dengguyu aja ya. Iya, baik Kak. Iya, di sini saya mau berkonsultasi mengenai badan saya yang mengalami terlalu pegal dan mudah lelah. Tidak, Bu, saya hanya seorang pekerja dan kebetulan di sini saya merantau ke kota setelah saya lulus kuliah. Dan kebetulan saya diterima kerja di kota ini sehingga saya di sini tinggal di kos seorang diri. Begitu ya. Apa sebelumnya Kak Amalia ini sudah pernah berkonsultasi dengan ahli gizi yang lain? Belum, saya baru pertama kali ini berkonsultasi dengan konselor gizi. Sebelumnya saya tidak pernah. Wah, berarti keputusan Kak Amalia untuk saat ini berkonsultasi dengan ahli gizi itu tindakan yang sangat tepat supaya masalah Kak Amalia untuk mengatasi Din. Wah, berarti keputusan Kak Amalia untuk berkonsultasi dengan ahli gizi pada saat ini adalah tindakan yang tepat nih. Ya, masalah Amalia diatasi dengan baik dan juga dapat mencegah hal-hal buruk yang belum terjadi. Iya, semoga saja keluhan saya dapat teratasi ya, Bu. Baik, di sini Kak Amalia bisa menceritakan semua keluhan yang telah dialami. Jadi jangan takut untuk bercerita di sini. Karena ini bersifat rahasia dan data-data Kak Amalia akan kami jaga dan kami simpan dengan baik. Baik, Bu, terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling. Jadi, konseling itu sebuah proses memberikan bantuan dalam memecahkan suatu masalah, khususnya masalah gizi, yang biasa ditangani oleh ahli gizi dengan tujuan agar mengubah perilaku atau kebiasaan seseorang yang berkaitan dengan gizi, karena nantinya dapat meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan Kak Amalia sendiri. Jadi bisa diceritakan semua ya. Baik, jadi di sini saya merasa tubuh saya mudah lelah, kemudian dada saya sering terasa sesak saat melakukan aktivitas. Kemudian lutut saya juga mudah lelah, kepala saya sering pusing, lalu saya juga pernah melakukan puasa dan mengurangi waktu makan juga, Bu. Oke, baik Amalia. Sebelumnya saya akan melakukan asesmen lebih dahulu ya, dengan tujuan agar saya dapat mengetahui data atau informasi dari Kak Amalia yang berkaitan dengan antropometri yang terdiri atas pengukuran berat badan, tinggi badan, dan lingkar pinggang. Apakah Kak Amalia bersedia?
Iya, saya bersedia. Baik, berapa usia Kak Amalia sekarang ini? Usia saya 26 tahun. Apakah Kak Amalia ini sudah menikah atau sudah memiliki anak? Saya belum menikah dan juga belum memiliki anak. Sebelumnya, apakah Kak Amalia sudah pernah melakukan pengukuran berat badan? Saya sudah pernah melakukan pengukuran berat badan. Bagaimana cara Amalia melakukan ukuran berat itu sendiri? Ya, seperti cara biasanya, Bu. Saya melepas alas kaki lalu naik ke timbangan. Baik, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan pengukuran berat badan yang benar. Baik, Bu. Silakan. Jadi, untuk langkah pertama, Kak Amalia sudah benar, yaitu dengan melepaskan alas kaki atau barang bawaan. Kemudian langkah yang kedua yaitu memastikan bahwa angka timbangan benar-benar berada pada angka 0 dan jarum bisa bergerak. Dengan cara kita menaiki satu kaki terlebih dahulu untuk memastikan apakah jarum bisa bergerak atau tidak. Setelah itu, Kak Amalia bisa naik ke atas timbangan jika sudah dipastikan timbangan benar-benar bisa berjalan dengan baik. Lalu wajah Kak Amalia bisa menghadap ke depan dan berdiri dengan tegap. Wah, baik, Bu. Ilmunya sangat bermanfaat sekali untuk saya. Berapa ya berat badan Kak Amalia terakhir kali ini? Saya terakhir timbang berat badan saya itu 80,74 kilo, Bu. Baik, saya catat terlebih dahulu ya, 80,74 kilogram. Kemudian, apakah Kak Amalia ini pernah mengukur tinggi badan? Pernah, Bu. Kebetulan saya mengukur tinggi badan saya baru seminggu kemarin di puskesmas. Tinggi badan saya 167 cm. Baik, saya catat ya, 167 cm. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai cara mengukur tinggi badan yang benar ya, Kak. Wah, baik, Kak. Saya senang sekali dapat banyak ilmu baru dari Kakak. Silakan. Jadi, untuk pengukuran tinggi badan, langkah yang pertama yang akan kita lakukan yaitu memastikan kita berdiri, kaki kita membentuk huruf V. Kemudian pastikan juga tidak ada benda asing pada bagian rambut seperti ikat rambut ataupun seperti pita. Kemudian saat Kak Amalia berdiri, pastikan kepala, bahu, pundak, bokong, betis, dan kaki tegak lurus dan tegap. Setelah itu pandangan harus menghadap ke bagian depan. Wah, baik, Bu. Ternyata begitu ya cara mengukur tinggi badan yang benar. Iya, baik. Sekarang kita akan mengukur lingkar pinggang. Apakah sebelumnya Kak Amalia sendiri pernah mengukur lingkar pinggang? Sudah pernah, Bu, saya mengukur lingkar pinggang itu pada saat saya menjahit baju. Itu lingkar pinggang saya pada saat diukur 90 cm. Baik, Bu. 90 cm ya. Saya catat terlebih dahulu. Baik, Bu.
Nah, di sini hasilnya menunjukkan berat badan Kak Amalia 80,74 kg dengan tinggi badan Kak Amalia 167 cm. Kemudian lingkar pinggang Kak Amalia 90 cm. Melihat dari data antropometri ini dan kemudian dihitung dengan IMT dengan hasilnya yaitu 28,9 kg yang dimana artinya menunjukkan bahwa Kak Amalia ini mengalami obesitas nih. Sekarang mari kita lihat dan kita bandingkan dengan standar normalnya. Jadi seharusnya jika Kak Amalia mempunyai berat badan 80,74 kg dengan tinggi badan 167 cm, seharusnya berat badan ideal yang Kak Amalia miliki yaitu 60,3 kg nih Kak. Kemudian IMT Kak Amalia ini tergolong obesitas. Dan untuk lingkar pinggang normal perempuan seharusnya kurang dari 80 cm saja. Sedangkan punya Kak Amalia ini sudah melebihi yaitu 90 cm. Itu artinya kondisi Kak Amalia sekarang ini tidak normal ya Kak, karena sudah melebihi batas-batas yang dianjurkan. Wah, itu kenapa ya, Kak, kira-kira bisa seperti itu? Lalu saya harus bagaimana agar semuanya bisa normal? Baik, pertanyaan yang bagus sekali nih Kak. Tadi Kak Amalia bilang kan sudah melakukan puasa sambil mengurangi waktu makan juga. Tetapi timbangannya tetap dan kadang bertambah ya Kak. Iya, betul sekali, Kak. Apakah Kak Amalia ini sering ngemil atau makan makanan ringan gitu? Dan sehari-hari biasanya pola makan Kak Amalia nih seperti apa sih? Iya, bahkan lebih sering ngemil. Kan saya itu selalu berpikir kalau makan berat itu porsinya banyak tuh. Takutnya nanti lebih cepat gemuk. Kalau misalnya ngemil, kan porsinya sedikit. Jadi perut itu tidak terasa full. Pola makan saya sehari-hari, kalau pagi makannya di kampus, Bu. Biasanya sih saya makan roti, cakwe, lalu minum pop ice atau minuman dingin yang lainnya. Siangnya saya makan nasi sama lauk seperti ayam geprek gitu. Lebih sering ke snack berarti ya. Lalu apakah Kak Amalia ini sering makan buah dan sayur? Wah, itu jarang banget, Bu. Soalnya kalau di kos, sayur juga paling kalau beli di luar tuh kebanyakan tumis-tumisan. Terus diolah santan gitu. Itu pun dapatnya dikit banget. Seperti tidak worth it gitu. Jadi merasa rugi. Oh, jadi jarang ya makan sayur. Kalau buah gimana ya? Kalau untuk buah sih saya pernah makan, tapi saya jarang sekali makan buah itu. Mungkin sesekali aja sih. Kalau misalnya lagi di jalan, terus berjumpa dengan pedagang buah, terus namun hanya beli yang bisa langsung dimakan aja, Bu. Karena di kos saya tidak ada kulkas untuk menyimpan buah-buah segar. Baik, kalau begitu, kemudian tadi Kak Amalia sendiri bilang sering puasa ya? Iya, Bu. Kadang-kadang saya puasa. Lalu kalau puasa biasanya Kak Amalia ini menggunakan menu berbuka itu yang bagaimana?
Waktu buka puasa tuh saya makannya lebih banyak yang manis-manis ya, seperti puding, coklat, es buah gitu. Nanti pas tengah malam baru makan-makan yang berat lagi. Soalnya rasa lapar ya saya biasanya itu tengah malam, Bu. Oh, jadi kalau untuk berbuka puasa, Kak Amalia sering makan manis-manis. Terus malamnya juga baru makan yang berat ya. Kalau untuk olahraganya nih Kak, biasanya Kak Amalia itu sering nggak sih melakukan olahraga? Wah, saya malas sekali olahraga, Bu. Paling seminggu cuma 1 kali aja. Itu pun dalam 1 minggu sekali itu saya tidak rutin untuk melakukan olahraga. Karena saya malas sekali untuk olahraga. Nah, itu Kak, kenapa berat badan Kak Amalia itu tidak turun, malah justru bertambah? Karena makan yang Kak konsumsi lebih sering jajan-jajanan yang notabene ini terlihat kecil dan tidak berpengaruh pada berat badan. Padahal itu sangat membawa pengaruh yang lebih besar. Lalu ketika Amalia berpuasa, saat berbuka puasa makanannya kebanyakan mengonsumsi manis dan juga sering makan tengah malam. Kalau dalam teori gizi nih Kak, makan tengah malam memang kebanyakan menambah berat badan. Ditambah lagi, Kak Amalia ini jarang untuk berolahraga. Padahal dengan olahraga bisa banget tuh bantu kakak untuk menurunkan berat badan. Oh, gitu ya. Pantesan ya, berat badanku itu tidak mau turun, tapi malah terus-terusan bertambah. Iya, benar nih Kak. Kalau ada waktu free di kos atau tidak ada hal yang dikerjakan, Kak Amalia ini tuh biasanya melakukan aktivitas seperti apa? Aktivitas yang biasanya saya lakukan sih HP, bermain HP sambil nonton film gitu. Kemudian pada saat bermain HP itu biasanya saya sambil ngemil gitu. Ngemilnya tuh kayak keripik-keripik kalau lagi nonton film, Bu. Sambil ngemil ya. Baik. Jadi begini Kak, dari hasil perbincangan kita, tadi bisa disimpulkan kalau Kak Amalia ini ingin punya berat badan yang ideal, sudah melakukan banyak cara, mulai dari puasa sampai mengurangi waktu makan, tapi berat badan tetap malah naik ya Kak. Terus Kak Amalia ini suka makan snack daripada makanan berat. Makanan makan berat hanya sekali saja nih di siang hari. Masih jarang konsumsi sayur dan buah. Saat puasa juga, Kak Amalia memilih berbuka puasa dengan makanan yang manis-manis. Dan makanan utamanya di tengah malam, karena merasa cepat lapar. Kemudian jarang berolahraga. Dan biasanya kalau di kos sukanya lihat film sambil ngemil. Apakah benar? Wah, iya Bu. Lalu bagaimana ya? Berarti saya harus merubah semua itu ya, Bu. Nah, setelah kita mengetahui kesalahan pola makan Kak Amalia ini, jadi gimana nih Kak? Apakah Kak Amalia ini benar-benar ingin menurunkan berat badan? Iya, Bu. Tapi Tapi kenapa Kak? Kak Amalia mau kan beratnya ideal dan ingat ya Kak, Kak Amalia ini beresiko lebih besar untuk terkena penyakit diabetes dan penyakit degeneratif kalau berat badan kakak ini tuh tidak kunjung turun. Jadi bagaimana nih kak?
Iya deh Bu, saya akan coba mengatur pola makan dengan mengurangi makan makanan ringan ya saya. Nah, gitu dong, Kak. Kalau begitu, Kak Amalia ini siap ya berkomitmen untuk melaksanakan diet. Baik Bu, saya akan berusaha. Baik, kira-kira Kak Amalia siap nggak untuk mengurangi makanan ringannya, makanan manis juga saat berbuka puasa dan tidak makan di tengah malam lagi, Kak. Bagaimana kalau kita mencoba sehari satu kali saja snacknya? Wah, kalau sehari satu kali kayaknya saya belum sanggup Bu. Bagaimana kalau sehari 2 kali dulu? Kalau tidak makan di tengah malam, saya optimis insya Allah bisa. Oke, kita sepakat ya kalau Kak Amalia boleh makan makanan ringan 2 kali sehari dan tidak makan di tengah malam lagi. Bagaimana? Baik Bu, saya akan mencoba dan sepakat. Baik, kalau begitu kita sepakat ya. Nah, untuk makan utamanya nih, kira-kira Kak Amalia bisa nggak kalau tiap makan diusahakan selalu ada sayur, tetapi sayurnya yang berkuah dan bening-bening saja dulu. Sayur tumis tidak apa-apa, tetapi 2 kali seminggu saja dan bukan sayur yang bersantan. Bagaimana, Kak? Kalau itu sepertinya bisa Bu. Nah, bagus nih, Kak. Berarti sepakat ya untuk konsumsi sayur tiap hari yang berkuah bening dan tidak bersantan. Dan yang tumis-tumisannya hanya 2 kali saja dalam seminggu. Iya Bu, sepakat. Oke, lalu untuk kebiasaan ngemil sambil HP-an nih dan olahraganya, bagaimana kalau ngemilnya itu dihentikan dulu deh. Eh, Minimal olahraga 3 kali 30 menit setiap minggunya. Bagaimana, Kak Amalia? Wah, saya belum sanggup untuk olahraganya, Bu, karena kan saya di sini juga kerja. Jadi jam saya tuh dihabiskan untuk kerja. Setelah pulang kerja saya tuh merasa kayak capek gitu. Jadi saya belum bisa untuk olahraganya. Hmm. Lalu Kak Amalia maunya berapa kali nih dalam seminggu? Bagaimana kalau 1 kali 30 menit setiap minggunya? Tapi untuk ngemilnya oke lah Bu, saya akan coba terus. Kebetulan di kos saya cemilan juga pada habis. Tapi kalau hanya sekali seminggu pengaruhnya sangat kecil loh, Kak. Cenderung kurang berpengaruh malahan. Kalau untuk ngemilnya, baik kita sepakat ya, untuk kebiasaan ngemil sambil HP-an dihentikan terlebih dahulu. Iya Bu, untuk ngemilnya saya kira saya akan bisa. Lalu bagaimana ya Bu untuk olahraganya? Kira-kira Kak ini sanggup berapa kali nih? Kalau tidak sanggup 3 kali 30 menit, bagaimana kalau 3 kali 15 menit terlebih dahulu? Nah, itu sepertinya saya bisa Bu. Saya akan coba untuk terus berusaha. Baik, kalau begitu berarti kita sepakat ya. Olahraganya 3 kali 15 menit dulu. Iya Bu, sepakat. Oke, sekarang Kak Amalia bisa menyebutkan dan mengulangi kali 4 poin kesepakatan kita tadi, Kak? Baik, untuk poin yang pertama hanya bisa mengkonsumsi snack
2 kali sehari. Dan kemudian untuk poin yang kedua, saya hanya bisa mengkonsumsi sayurnya tiap hari yang berkuah dan bening-bening, tidak bersantan dan yang tumis-tumis, hanya 2 kali saja dalam 1 minggu. Kemudian untuk poin yang ketiga, saya harus mengurangi makan makanan yang manis dan menghindar makan tengah malam. Dan juga untuk poin yang keempat adalah melakukan olahraga 3 kali 15 menit. Wah, Kak Amalia ini kelihatannya semangat sekali ya untuk menurunkan berat badan. Semoga semangat Kak Amalia ini tetap terjaga dan Kak Amalia juga dapat melakukan diet sehingga apa yang Kak Amalia ingin untuk tetap sehat lebih cepat. Amin, siap Bu. Kira-kira kalau 2 minggu lagi Kak Amalia datang ke sini lagi, bagaimana? Atau kita lakukan secara online lagi, juga tidak apa-apa. Kita lihat hasilnya, apakah kesepakatan kita tadi sudah bisa membawa perubahan atau belum. Bagaimana, Kak? Baik Bu, 2 minggu lagi saya akan konfirmasi lagi kepada Ibu mengenai pertemuan kita yang selanjutnya. Terima kasih banyak ya Bu atas bantuan dan semua masukan yang Ibu berikan kepada saya, serta pelajaran-pelajaran baru dan ilmu-ilmu baru yang sudah Ibu berikan kepada saya. Serta juga saran-saran yang membangun dan memberikan motivasi bagi saya untuk hidup lebih sehat dan merubah pola hidup saya menjadi lebih baik ke depannya nanti. Sama-sama ya, Kak. Terima kasih juga atas kerja samanya hari ini. Walaupun online, semoga saya dapat membantu Kak Amalia ya. Ini saya ada sedikit informasi yang saya berikan berupa leaflet. Nanti saya akan kirimkan melalui WhatsApp pribadi Kak Amalia ya. Jadi nanti kakak bisa membacanya sendiri. Leaflet ini berisi tentang bagaimana obesitas itu dan serta dampak obesitas ke depannya. Wah, baik Kak. Terima kasih sudah mengirimkan ilmu baru untuk saya. Nanti saya akan baca dan saya akan pelajari semuanya. Terima kasih Kak. Baik, saya juga senang bisa bertemu dan membantu Kak Amalia. Baik, untuk kesimpulan yang bisa saya ambil dari demonstrasi kami pada hari ini adalah bahwa konsultasi merupakan cara atau solusi yang terbaik untuk keluar atau mengatasi sebuah masalah yang sedang diatasi oleh klien atau pasien. Dengan kita berkonsultasi, kita akan menemukan sebuah solusi atau pemecahan masalah atau motivasi dari yang kita hadapi. Sehingga konsultasi merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat untuk kita lakukan dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari jika kita memerlukannya. Selesai sudah demonstrasi atau konseling kita pada hari ini mengenai obesitas. Semoga demonstrasi yang kami lakukan dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Sekian presentasi dari kelompok 5. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Selamat malam.